Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Hadirin hadirat majelis peringatan Maulid rahimakumullah. Calon-calon surga insyaallah. Saya mohon maaf tidak sempat menyebutkan satu persatu. Tema yang diangkat hari ini sangat menarik, terutama di dalam situasi kondisi bangsa kita sekarang ini. Di mana ada pihak-pihak yang tidak menyenangi kemajuan umat Islam, lalu berusaha untuk mengadu domba di antara kita. Mengadu domba di dalam masalah khilafiyah. Di sini diperlukan pemahaman mengenai moderasi agama, bukan moderasi beragama. Kenapa? Karena memang karakter Islam itu moderat. Jadi agama moderat, agama kita bukan. Sekarang ini muncul macam-macam pendapat di mana menyalahkan yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang mengganggu ketenangan kita di dalam beragama. Karena kurang memahami atau terpancing tanpa disadari mengenai moderasi daripada agama kita, kemoderatan agama kita. Kali kita ada membaca, maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya mau memperlihatkan dari situ bagaimana praktik Rasulullah di dalam menerapkan moderasi agama. Pernah beliau mengirim tim ke satu kampung yang bernama Bani Quraidah. Di negeri Arab itu ada kampung-kampung yang diberi nama sesuai dengan keluarga yang dominan di situ. Ada Bani Salim karena keluarganya di situ yang dominan. Setiap makampung pulau imundi menajut lainnya. Gak akan ditelan kampungnya sesuai si bawa asalnya ya roh. Kepala suku naro, biarga apa naro makampungnya. Ini Nabi mengirim tim, lalu diberi pesan, la yusaljanna ahadukum al-asra illa bi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian nanti ini saat asar kecuali setelah tiba di kampung itu Bani Quraidah. Itu pesanan sebelum berangkat. Sekarang tim berangkat. Di dalam perjalanan ada nampak bahwa kalau saja nanti di Bani Quraidah baru mau salat asar, maka akan kehilangan waktu. Ini setelah mengamati situasi matahari. Ketika itu di antara tim ada yang berpikir, kalau kita
berpegang kepada pesan Rasulullah di Bani Quraidah kalau kita salat asar, kita sudah lepas waktu. Jadi kita salat saja di jalan. Lalu di antara rombongan ini ada tetap berpegang kepada wasiat. Ini Nabi mewasiatkan, jangan ada salat asar kecuali Nabi di Bani Quraidah. Yang pertama tadi mengatakan, Nabi mengatakan begitu supaya kita cepat jalan agar bisa mencapai kampung itu. Tapi kenyataan di lapangan berbeda. Ternyata tidak demikian. Masa Nabi menyuruh kita salat di luar waktunya? Tentu tidak. Hanya karena Nabi memperhitungkan kita bisa mencapai Bani Quraidah pada waktu asar. Tapi kenyataan di lapangan tidak. Jadi kita salat di jalan. Lalu rombongan yang kedua tetap mengatakan tidak. Bagaimanapun juga saya pegang pesan Rasulullah, jangan ada salat asar. Terserah jam berapa tapi saya pegang wasiat. Macam ini berkembang sampai sekarang. Dan yang jadi masalah itu kalau kita menyalahkan yang beda pendapat dengan kita. Nah sekarang kita lihat kelanjutannya bagaimana. Setelah pulang lapor. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi tidak ada disalahkan. Ini contoh moderasi. Yang berpegang kepada wasiat tidak disalahkan. Artinya yang memahami secara tekstual tidak disalahkan, yang memahami secara kontekstual juga tidak disalahkan. Oleh karena itu kalau kita berada di salah satu pihak ini, silakan pergunakan pemahaman itu, tapi jangan salahkan saudara kita yang beda pemahaman dengan kita. Disinilah kacaunya kita, karena maksudnya dari orang-orang yang tidak menginginkan Islam ini maju, mengotak-atik kita supaya bertengkar masalah seperti itu. Contoh yang lain, ini praktek Nabi. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka mau salat. Ini negeri Arab. Tahu kita yang sudah ke sana, apa yang kita lihat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah? Hanya dua macam, padang pasir, gunung batu. Itu saja pemandangannya. Jadi gue tidur karena berapa kilo pun jalan masih tetap begitu modelnya. Hanya padang pasir, gunung batu. Ini dua orang melakukan perjalanan. Di tengah jalan, tiba waktu salat. Cari air. Saya kira kalau di padang pasir orang cari air setengah mati tidak akan ketemu. Kalau di Maros cari air tidak sulit. Saya melihat tadi ternyata di bawah ini juga ada air. Bisa dibuat kolam ikan. Tidak ketemu air untuk berwudu. Jadi keduanya tayamum. Lalu salat. Selesai salat, melanjutkan perjalanan. Lalu dalam perjalanan kali ini sebelum habis waktu ketemu air. Sebelum habis waktu. Lalu salah satu yang mengatakan, kita ini perlu mengulangi kita punya salat. Kenapa? Karena sekarang ini masih ada waktu. Tadi itu kita salat dengan tayamum, sekarang ini masih ada waktu kita harus berwudu. Mengulangi salat. Yang kedua mengatakan, mengurangi lapor. Jadi menurut pendapat saya tidak usah lagi kita salat. Lalu kedua-duanya bertahan pada pendapatnya. Jadi yang mengulangi berwudulah baru salat. Yang tidak mengulangi maka jadi baru melanjutkan perjalanan. Walhasil setelah pulang lapor kepada Nabi. Mana yang benar ini? Kalau kasus macam ini terjadi pada kita,
Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi, asal tak sunnah, kamu sudah cocok dengan jalan. Memang begitulah. Kira-kira apa yang dikatakan kepada yang mengulangi? Agak kira-kira, nah pernah maka dapat tujuh kok ikut. Tujuh ini lagi, asal tak sunnah. Lalu apa dikatakan kepada yang tadi dia mengulangi? Dia katakan kepada yang mengulangi, walakal ajru marrataini. Dan kamu dapat pahala 2 kali. Ya, nah contoh-contoh masa sakit makubah gara-gara macam-macam ini. Moderasi agama. Nah, oleh karena itu ulama kita menyusun kaidah, dan ini harus dipegangi oleh setiap yang bicara di depan orang banyak. Apakah mubalik atau calon mubalik, harus diketahui, dipahami dan diamalkan. Kaidah yang berbunyi, la yunkaru al-muhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tidak boleh diingkari hal-hal di mana terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau kita berbeda pendapat, ulama yang pertama mengatakan A, ulama yang kedua mengatakan B, lalu kita pegangi A, jangan diingkari yang mengatakan B. Begitu juga sebaliknya, yang mengatakan B, jangan diingkari yang mengatakan A. Karena memang ada ulama yang mengatakan A, ada ulama yang mengatakan B. La yunkaru al-muhtalafu fihi. Pegangi apa yang kita yakini, tapi jangan mengingkari yang dipegangi saudara kita yang berbeda dengan yang kita paham. Ada yang kunut, silakan, tapi jangan salahkan yang tidak kunut, karena ada juga ulama. Tetapi perlu diketahui, 4 mazhab di dalam kelompok Ahlus Sunnah Jamaah yang terkenal. Karena menurut pelajaran saya waktu tingkat 2 di Syariah Azhar, kita pelajari di situ ternyata ada 13 imam-imam yang sederajat. Imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah, tetapi yang punya nasib baik dengan adanya murid-muridnya yang selalu meneruskan ini pandangan-pandangannya hanya 4, sehingga itu yang dikenal. Ternyata keempat mazhab ini semuanya kunut dalam setiap hari, dalam setiap malam, semuanya. Mazhab Hanafi itu yang tertua, karena pada tahun meninggalnya Nabi baru lahir Imam Syafi'i. Kunutnya pada salat witir. Mazhab Maliki kunutnya pada salat subuh. Mazhab Syafi'i kunutnya pada salat subuh. Mazhab Hambali, ini yang dianut oleh ulama-ulama di Saudi Arabia, kunutnya pada salat witir, sama dengan Hanafi. Tetapi ada beda waktunya, baik antara Hanafi dengan Hambali pada salat witir maupun antara Syafi'i dengan Maliki pada kunut salat subuh. Hanafi kunutnya sebelum ruku, Hambali kunutnya sesudah ruku, sewaktu tidak. Nah, inilah yang diketemukan oleh jamaah kita. Kalau Ramadan, sejak awal Ramadan kan di situ berjamaah salat witir, langsung kunut. Jangan mengatakan gimana kabar Paula tak Ramadan kunut memang ditawar 2 pi.
Itu yang dilihat. Yang tidak dilihat sepanjang tahun kunut, tapi tidak salat berjamaah di luar Ramadan, jadi tidak kelihatan. Sepanjang tahun, kapan salat witir di situ kunut? Karena memang ada dasarnya. Ini Syafi'i dengan Maliki begitu juga kalau salat subuh. Maliki kunut sebelum ruku, Syafi'i kunut setelah i'tidal. Sama gayanya dengan Hambali waktu salat witir. Tapi satu hal yang saya kagumi di Mesir, betul-betul mereka mengamalkan tadi kaidah itu. Tidak pernah ada korek-korek di antara mazhab dengan perbedaan-perbedaan khilafiyah seperti ini. Umumnya di Kairo itu kunut kalau salat subuh, padahal tidak semuanya Syafi'i, termasuk di asrama Azhar. Di asrama Azhar kunut setiap salat subuh, padahal penghuni asrama ini waktu kami itu ada 2.000 mahasiswa dari semua bangsa, dari 75 bangsa yang tinggal di asrama Azhar pada waktu kami itu, semuanya ikut kunut waktu salat subuh, tidak ada yang keberatan. Padahal ini semua mazhab ada, kan semua bangsa, tidak semua Syafi'i. Tapi kenapa mereka mengikuti gaya Syafi'i kunut kalau salat subuh? Di situ nanti lihat toleransinya, bagaimana besarnya toleransinya. Kebetulan waktu kami di sana, untuk salat duhur dan asar yang memimpinnya itu adalah imam muda namanya Abdul Fattah. Untuk salat maghrib dan isya baru datang imam besar Syekh Mahmud Lutfi, ulama besar, bukan tiga doktor tapi hanya syekh, tapi luar biasa ilmunya. Beliau datang memberikan pengajian, tidak memegang kitab, tapi masya Allah keluar ilmu maco masuk. Lalu saat subuh hanya salah seorang mahasiswa. Karena ini tadi yang memimpin salat duhur dengan asar ini jauh juga rumahnya dari asrama. Lebih-lebih lagi ini syekh tua, lebih jauh lagi rumahnya. Jadi salat subuh salah seorang mahasiswa. Waktu kami itu seorang mahasiswa dari Tanzania. Tanzania sama-sama di Indonesia ikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau salat subuh memimpin juga kunut. Dan itu tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan. Nah, satu ketika pernah terjadi, ini berhalangan. Ya, ini berhalangan, ya namanya Talha namanya, berhalangan. Lalu apa yang terjadi? Baku dorong-doronglah kita untuk jadi imam. Dua hal itu, orang baku dorong-dorong jadi imam. Pertama, kalau ketemu semua orang bodoh. Muitan itu. Yang kedua, kalau ketemu sama orang pandai. Makin asal siapa kalau lebih. Ini. Ini sisa kita semua mahasiswa. Nah, waktu dorong-dorong, akhirnya ada satu ke depan, memimpin salat, ikut kita. Setelah selesai 2 rakaat, dia takbir. Karena menurut kebiasaan, kalau takbir ruku, jadi makmum ruku semua. Ternyata dia itu tidak ruku, dia membaca kunut. Jadi makmum mengatakan tanunnya tas bena ya. Setelah takbir kedua, maka dari makmum sami Allahu lalu beda makmum baru dia ruku. Karena tadi itu kunutnya sebelum ruku. Itu Maliki. Kacau. Siapa pun tahu. Itu bukan Andrea.
berhasil setelah selesai memberi salam. Ya, lima kata, kenapa begitu? Dia kata, kenapa begitu? Saya mengatakan, itu menurut mazhab saya. Langsung diam semua. Ketika mengatakan itu menurut mazhab saya, terus sadar, oh rupanya ini Maliki, kira seperti imam yang biasa. Langsung diam semua. Ia naruh kesina yang ku neseng tahu deh. Jadi berbeda pendapat. Yang guru mengatakan, ya rodek nak guru nasabah ketua dan lelena. Ya tahu sih dia nak gunung, naruntui gunung ya roh gunung sama ketua dan lelena. Aja nak kena bida ayah roh. Nah inilah masalah. Rodek guru dengan lelena aku tak lagi. Dan juga itu satu hal sering terjadi ini. Ada yang dilakukan umpamanya masyarakat kita, lalu ada yang menafikan, mengingkari, itu tidak boleh. Lalu dikatakan ini ada dalilnya, tapi ditolak bagaimana? Itu da'i. Perlu diketahui bahwa ulama memang berbeda pendapat di dalam hadis dhaif. Ada yang menerima mutlak, ada yang menolak mutlak, ada juga yang menerima bersyarat. Di sinilah letaknya yang moderat. Menolak mutlak itu tidak moderat. Menerima mutlak itu juga tidak moderat. Yang moderat ialah yang jalan tengah. Menerima bersyarat. Itu sebagaimana dikatakan Imam Nawawi. Jadi kalau macam itu kapan ada saudara kita ada dalilnya, ya silakan lakukan sesuai dengan keyakinan Anda karena ada dalilnya, walaupun saya tidak seperti Anda. Dan ini telah dicontohkan oleh Imam Syafi'i sendiri ketika beliau di Baghdad pernah salat di masjidnya Imam Abu Hanifah, di mana tadi diketahui bahwa di sana Abu Hanifah tidak kunut subuh. Imam Syafi'i salat subuh di situ. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak kunut. Beliau tidak kunut salat subuh ini. Setelah ditanya, mengapa? Katanya, saya menghormati yang punya masjid ini. Saya menghormati yang punya masjid ini. Oleh karena itu, ketika saya diundang acara Al-Quran di Selayar, luar negerinya Sulawesi Selatan, malamnya di Masjid Rayanya acara Al-Quran, subuhnya saya dibawa ke masjid lain, lalu saya diminta jadi imam. Sebelum takbir saya tanya jemaah, di sini orang kunut enggak? Tanya tidak. Jadi saya tidak tahu kunut mereka. Saya tidak boleh paksakan pendapat saya kepada mereka. Ini kaidah tadi mengatakan la yunkaru al-munkalabu bihi wa innama yunkaru al-mujamu alaihi. Bagian yang kedua, innama yunkaru al-mujamu alaihi. Hal-hal yang telah menjadi kesepakatan ulama itu harus kita ikuti. Kesepakatan bersama. Kalau ada yang menyalahi itu kita ingkari. Contohnya, kalau ada yang mengatakan boleh saja kita berhaji di bawah karai. Nah, ini kita perlu borong itu karena ini kesepakatan ulama, tidak ada tempat haji kecuali tanah suci. Gitu. Demikian semua hal-hal yang telah menjadi kesepakatan ulama kita dukung bersama, kita borong kalau ada memang yang berbeda dengan itu. Ini di dalam merajuk yang namanya moderasi dalam Islam. Di dalam berusaha ada juga ibu-ibu itu yang harus pakai cadar. Ada juga yang tidak pakai sama sekali penutup aurat dan juga mengaku muslim.
ini yang moderat. Yang jalan tengah memakai jilbab tanpa cadar. Kenapa? Karena ulama sepakat wajah perempuan bukan aurat. Ini kesepakatan ini diikuti semua sehingga kalau salat tidak perlu menutup muka. Karena andai kata wajah perempuan ini aurat, maka tidak sah salatnya perempuan kalau tidak menutup muka. Tapi karena menjadi kesepakatan ulama, wajah perempuan bukan aurat, makanya kalau salat terbuka. Dan kalau haji buat perempuan yang aurat wajib ditutup, yang bukan aurat wajib dibuka. Ini kalau haji. Kalau ihram haji atau umrah, yang aurat wajib ditutup, yang bukan aurat wajib dibuka. Makanya kita menemukan hadis Bukhari di mana Nabi melarang perempuan yang ihram untuk menutup muka, memakai cadar dan memakai dua sarung tangan. Karena muka dan kedua tangan ini sampai palpok itu bukan aurat. Oleh karena itu, saya katakan kepada santri-santri dan kepada calon jemaah haji, boleh saja kalian itu salat dengan busana kalian, tidak perlu cari mukena. Kalau memang dengan pakaiannya sekarang sudah menutup aurat. Kenapa? Karena muka dan tangan sampai pergelangan itu bukan aurat. Jadi ada juga itu biasa penjual pakai ihram perempuan, ada itu sarung tangan di sini terbuka, di belakang tertutup, seperti pada yang ngalahin Allah. Karena dikiranya ini saja yang bukan aurat, ini aurat. Tidak, luar dalam. Ini kaf, bahasa Arabnya kaf. Nanti disebut kaf kalau bertemu zahirul kaf dengan batinul kaf. Ini bahasa Arabnya batinul kaf, ini zahirul kaf. Ini bagian dalamnya telapak, ini bagian luarnya telapak. Nabi ketika menunjuk tangannya terbuka dua-dua. Ketika Nabi mengatakan kepada Asma, "Ayah Asma, perempuan itu kalau sudah besar tidak boleh lagi kelihatan pada dirinya kecuali ini dan ini." Nabi menunjuk mukanya dan tangannya. Dan itulah menjadi kesepakatan ulama. Jadi perempuan-perempuan kalau sudah busana muslim yang baik, tertutup kepalanya, rambutnya, lehernya tertutup, ya sudah tidak perlu memakai mukena. Talakku. Bagaimana kakinya? Ikutkan kos kaki. Pasang kos kaki, oke. Kenapa? Kalau tidak dipakai kos kakinya, masukkan dalam tas. Kenapa? Karena perempuan itu satu paket dengan tasnya. Persamaannya makmur mereka. Pasti kamar senang. Jamin. Kalau tidak dipakai, masukkan di sini. Si kemomi nanti mau salah. Jadi enak saja itu, jangan dipersulit-sulit. Ini moderasi Islam. Mati boting, lo kapengan, ya rekamnya berubah, ya tidak perlu ikutkan mukena. Kalaupun di masjid itu tidak disiapkan, itu tadi caranya. Orang singgah di satu masjid untuk salah aja, kalau si normal dia naik ke rumah, mayoritas. Ya, gara-gara mati botin ada sempadan kayak rogi pokok lo. Ikut juga berwudu. Selesai masuk di masjid, pasang kos kakinya kalau belum dipasang. Karena sudah harus disiapkan. Ini kalau memang kita perhatikan mengenai ajaran agama kita. Ini moderasi. Ada hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar, hal-hal yang bersifat prinsip. Itulah contohnya Nabi ketika diajar, begini Muhammad, ini jalan tengah kita minta, kita laksanakan. Besok kamu memimpin kita salat dan kita semua ikut bagaimana salat caramu. Tapi lusa
kami yang memimpin dan kamu ikut sama kami menyembah berhala, ikut dengan kami salat kami. Lu besok nanya lagi, kamu lagi memimpin ganti-gantian memimpin dengan caranya masing-masing. Itulah menyebabkan turun kuliah kafir. Tidak ada toleransi dalam hal yang prinsip. Tapi bagaimana? Yang perlu toleransi di antara umat beragama, di antara umat dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Jangan caci. Ayat mengatakan la tasubul ladina yad'una min dunillahi fasubullah adwa. Jangan kalian mencaci orang yang menyembah selain Allah. Ini ayat. Berikan kebebasan kepada mereka sesuai dengan pemahamannya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, kita berikan hiasan pada setiap umat amal mereka. Artinya mereka menganggap bahwa ini yang terbaik yang kami lakukan sesuai dengan akidah mereka. Silakan. Nanti mereka balik mencaci Tuhan, mencaci Allah. Lalu kata Allah bagaimana? Ujung-ujungnya kan semuanya kembali kepada saya nanti. Saya selesaikan nanti dari kemudian. Jangan yang perlu selesaikan. Nah, sahabat dia umut masalah. Dia mau selesaikan dia umut masalah. Ingat dalam agama kita, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'un alaihi. Lalu ada kaidah berikutnya, al-khuruju minal khilafi mustahab. Kalau ada pendapat berbeda, kita bisa mengambil jalan di mana tidak ada perbedaan. Nah, itu afdal. Contohnya, masalah membatalkan wudu dalam hal bersentuhan. Syafi'i memahami secara harfiah bersentuhan kulit membatalkan wudu. Maliki dan Hambali memahami bersentuhan disertai dengan nafsu. Kalau umpamanya naik PT lalu si gesebiti ya Allah, mereka akan menuk itu kau pakai duit. Oh, ya nanti membatalkan wudu bagi Hambali dan Maliki. Tapi yang ekstrim di sini pendapatnya Hanafi. Karena apa? Yang dimaksud bersentuhan itu katanya ialah apabila al-mukarram dengan al-mukarramah yang bersentuhan. Al-mukarram dengan al-mukarramah yang bersentuhan baru itu yang membatalkan wudu. Lalu di sini bagaimana yang afdal? Dengan menggunakan kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab, yang dianjurkan keluar daripada perbedaan pendapat. Hanafi jelas caranya itu tidak diakui oleh Maliki, oleh Hambali, apalagi Syafi'i. Pendapat Maliki dan Hambali juga tidak diakui oleh Syafi'i. Tetapi bagaimana kalau memang tidak bersentuhan? Tidak ada pendapat mengatakan tidak batal karena memang tidak bersentuhan. Yang itu yang afdal. Al-khuruju minal khilafi. Ini yang afdal. Ajaknya musiknya saya yang afdal. Karena kalau bersentuhan baik ala Hambali, ala Maliki, apalagi ala Hanafi, ada masalah mengatakan batal. Tapi kalau memang tidak bersentuhan, semuanya mengatakan tidak batal. Jadi itu yang afdal, al-khuruju minal khilafi mustahab. Hadirin hadirat, saya kira ini yang sempat saya katakan dalam kesempatan ini. Mari kita melanjut kesatuan dan persatuan dengan moderasi agama kita. Ya, jangan juga ekstrim itu. Yang bagaimana itu? Katanya ya jilbab itu hanya budaya Arab. Ya, ini
Padahal itu syariat. Syariat. Jelas-jelas di dalam Al-Quran dan di dalam penjelasan Rasulullah SAW. Kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkahnya buat kita semua. Mari kita DDI khususnya pertahankan ajaran Islam, kemoderatan Islam ini, moderasi Islam ini kita harus pertahankan jalan tengah. Dan metode makasih tengah. Sini naga kayak itu yang mana makasih tengah. Ya, jadi itu yang kita. Bagaimana doanya? Kalian sama menjadi sulama nanti, ya kita harapkan kalian terus ya dibagi-bagi ya, dibagi-bagi nanti, dibagi apa lagi? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.